Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di siang ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram, dan insyaallah kita akan membaca tentang bagaimana teknis khutbah Jumat Nabi atau cara khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya menyebutkan sebagian. Insyaallah yang akan kita baca adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, ihmarrat ainahu, mata beliau merah, wa ala sautuh, suara beliau keras, lantang, washtadda ghadabuhu, beliau menampakkan amarah yang besar, hatta ka'annahu mundhiru jaishin, seperti beliau sedang memimpin perang, seakan-akan beliau sedang memimpin pasukan perang, memberikan peringatan kepada para pasukan untuk siaga. Yaqulu, di mana pasukan perang itu atau pemimpin pasukan perang itu, panglimanya mengatakan, sabbahakum wa massakum, besok pagi akan ada serangan, nanti sore akan ada serangan, dalam rangka menyiapkan pasukan. Itu gambaran yang diberikan oleh sahabat Jabir bin Abdullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Bukan beliau menyampaikan sabbahakum wa massakum, tapi cara Nabi SAW ketika berkhutbah dengan kencang, keras, seolah-olah seperti panglima perang yang sedang menyiapkan pasukannya. Ketika mereka ngasih peringatan, nanti sore akan ada pasukan yang datang, besok pagi akan ada pasukan yang datang. Kira-kira gimana suasananya? Maka isinya adalah khutbah yang penuh dengan doktrin, full doktrin. Isinya cuma perintah atau larangan tertentu, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan sifatnya doktrin. Dan disinilah kita bisa memahami kenapa khutbah Nabi SAW itu pendek. Karena khutbah itu dikondisikan sebagai tau'iyah. Tau'iyah itu nasihat yang ringkas, tapi sifatnya indoktrinasi. Orang kalau teriak-teriak dalam waktu yang lama itu enggak kuat. Tapi kalau teriak-teriak hanya untuk kampanye, seperti orasi, hanya dengan durasi yang sebentar, itu masih kuat. Tapi kalau dalam durasi yang cukup lama, dia enggak sanggup. Nabi SAW ketika khutbah Jumat, durasinya itu pendek, dan beliau sampaikan dengan teriak, beliau sampaikan dengan suara yang lantang, sampai digambarkan oleh sahabat Jabir, mata beliau merah seperti orang yang sedang marah, ka'annahu mundhiru jaishin, seperti panglima yang sedang menyiapkan pasukan perangnya yang sebentar lagi akan mendapatkan serangan. Sehingga momen khutbah Jumat itu bukan momen untuk syarah, momen untuk penjelasan yang bisa dilakukan dengan panjang lebar, tapi lebih kepada momen doktrin, menyampaikan kepada para jamaah hal-hal penting apa yang perlu mereka pahami. Wa yaqulu, dan Nabi SAW bersabda dalam khutbahnya, amma ba'du. Amma ba'du ini disebut dengan faslul khitab, pemisah pembicaraan. Kenapa disebut sebagai faslul khitab? Li'annahu yufassilu bainal muqaddimah wal khutbah. Karena kalimat ini menjadi pemisah antara kata pengantar, alhamdulillah, syahadat, dan seterusnya, dengan tema khutbah, dengan isi dari khutbah.
Sehingga kalimat ini adalah kalimatun yu'ta biha 'inda ad-dukhul fil mawdu' alladhi yuqsad. Kalimat yang dibawakan ketika orang hendak memasuki tema yang mau dia sampaikan. Baik. Ulama beda pendapat, ahli bahasa beda pendapat. Siapa sih yang mengawali kalimat amma ba'du? Dan itu menunjukkan fasahah, menunjukkan bagaimana kefasihan seseorang ketika berpidato. Pidato dengan bicara nuansanya beda. Orang ketika berpidato tapi pernyataannya nyambung terus sehingga tidak bisa dipisahkan mana pengantar mana isi, berarti dia kurang ahli di sana. Tapi ketika ada pemisahnya, di bagian ini kerangka pengantar, di bagian ini sudah masuk bagian isi, itu menunjukkan bahwasanya orangnya lebih sistematis ketika berkhutbah. Dan faslul khitab amma ba'du ini dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau berkhutbah. Selanjutnya, setelah amma ba'du, karena ini adalah kalimat syarat, berarti harus ada jawab syarat. Nah, jawab syaratnya itu diawali dengan huruf fa. Diawali dengan huruf fa. Sehingga amma ba'du, kata Nabi SAW, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Adapun setelahnya, sesungguhnya, jadi di situ ada huruf fa sebagai apa? Jawab syarat. Maka yang bagus kalau mengucapkan amma ba'du jangan langsung bahasa Indonesia. Biar tertib Arabnya jalan. Amma ba'du terus ada fa. Fa inni ma'akum atau fa inni aqul, aku sampaikan, lalu baru kita sampaikan teks Indonesianya atau khutbah Indonesianya. Karena amma ba'du itu syarat. Hurufun mutadamminatun lisyarti, huruf yang mengandung syarat. Walihada tadkhulul fa fi jawabiha. Karena itu ada huruf fa sebagai jawab syarat. Sebab syarat itu pasti ada jawab syarat. Nah, jawab syarat di belakang itu diawali dengan huruf fa. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada dua cara baca. Bisa dibaca wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga dibaca wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi khatib ya. Kalau mau mengutip kalimat ini, yang kalimat ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa inna khairal hadithi kitabullah, kemudian wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau bisa juga wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa ditambahi Pak nabiyina, boleh juga wa khairal hadyi hadyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau yang semisal. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun, dan sesungguhnya khairal hadis, hadis terbaik, Al-Quran disebut dengan hadis. Al-Quran disebut dengan hadis. Sebagaimana di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebut Quran dengan hadis. Lam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Mereka tidak mau beriman dengan hadis ini. Maksudnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya keterangan sebagaimana hadis. Wa khairal hadis, sesungguhnya sebaik-baik keterangan adalah kitabullah. Wa khairal hadyi, dan sebaik-baik al-hadyu. Al-hadyu maknanya adalah tingkah laku, petunjuk perbuatan, itu al-hadyu. Kalau al-huda maknanya adalah ilmu dan pemahaman. Sesungguhnya bimbingan petunjuk perbuatan yang terbaik adalah bimbingan petunjuk perbuatan Nabi SAW. Sesungguhnya pemahaman ilmu yang terbaik adalah pemahaman ilmu yang diberikan oleh Nabi SAW. Ada satu kitab
diberi judul Al-Hadyu. Kitab apa itu? Disingkat dengan Al-Hadyu, fil Hadi. Kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ini karya Ibnu Qayyim. Fi Hadi Khairil Ibad. Al-Hadyu di situ artinya adalah praktek perbuatan khairil ibad, makhluk yang terbaik, hamba yang terbaik, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri, dan sejelek-jelek al-umur. Al-umur di sini maksudnya adalah urusan agama. Muhdatsatuha adalah semua yang baru. Sejelek-jelek urusan agama adalah semua yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Muslim, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati yahmadullah wa yuthni alaihi thumma yaqulu ala ithli dhalika wa qad ala sautuhu. Wa fi riwayatin may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah walin nasa'i wa kullu dhalalatin finnar. Dalam riwayat Muslim yang lain diceritakan bahwa khutbah Nabi SAW ketika hari Jumat, beliau memuji Allah, kemudian beliau menyampaikan pesan setelah itu. Waqad ala sautuhu, dan suara Nabi SAW kencang, suaranya lantang. Dalam riwayat Muslim yang lain, Nabi SAW mengucapkan, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkan, dan siapa yang Allah sesatkan tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Walin Nasa'i, dan dalam riwayat Nasa'i ada redaksi wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di neraka. Baik. Ini teks yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram berkaitan dengan materi muqaddimah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jumatan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari apa yang tadi kita sampaikan, kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga terkait bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah. Beliau saat berkhutbah, maka beliau sampaikan dengan suara lantang, suara keras, bukan dengan suara lembek, sehingga mungkin jamaahnya tidak akan ada yang ngantuk. Kenapa? Karena khatibnya teriak-teriak. Ya. Dan barangkali ini sunnah yang mulai banyak ditinggalkan, sebab banyak orang yang merasa teriak-teriak itu hal yang buruk. Saya nggak suka sama khatib yang suka teriak-teriak. Kapan beliau teriak-teriak? Pada waktu khutbah Jumat. Ya, memang khutbah Jumat dianjurkan teriak. Jadi saat beliau menyampaikan, disampaikan dengan teriak, walaupun sudah ada mikrofon. Ya mungkin agak dikasih jarak dikit ya. Sebagaimana kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, beliau matanya merah, seolah-olah orang yang sedang marah, dalam rangka memberikan peringatan kepada sahabat seperti orang yang memberikan peringatan ya, disebabkan karena besok akan ada pasukan yang menyerang. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tadi, amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah, dan seterusnya. Selanjutnya, di sini ada kata-kata bid'ah ya. Dalam riwayat yang tadi kita sebutkan itu ada kata-kata bid'ah. Berarti sebenarnya istilah bid'ah itu datang dari siapa? Dari dalil. Datang dari dalil. Maka sikap yang tepat bagi kita tidak boleh alergi dengan kata seperti ini. Sehingga kalau ada orang yang komentar, saya itu kalau sama khotib dia itu saya nggak suka. Kenapa? Dia selalu ngomong bid'ah. Karena ada pengantarnya menyebutkan kata bid'ah. Ya kita perlu pahami Rasulullah SAW ketika menyampaikan muqaddimah ini, beliau juga menggunakan kata bid'ah. Beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Baik, maka kita pasrahkan diri kita untuk mendengar semacam ini dengan baik dan tidak merasa
tidak merasa asing kalau mendengar seperti ini, apalagi diiringi dengan sentimen ketika mendengar kata-kata bid'ah. Padahal itu ada dalam dalil yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika beliau menyampaikan muqaddimah khutbah. Dan dalam riwayat Nasai ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang sesat itu di neraka. Selanjutnya, setelah penulis membawakan hadis ini, kemudian di syarah disebutkan bahwa selayaknya bagi setiap khatib untuk menyampaikan khutbah, wa dzalika bi ayyakuna jayyidal ilqa, dan dia harus belajar bagaimana cara bisa menyampaikan dengan baik, ba'idan anil akhta' an-nahwiyah, jauh dari kesalahan-kesalahan nahwu, ba'idan anis saja' al-mutakallif, jauh dari praktek bersaja atau terlalu memaksakan diri, wal ibaratul mutaradifatu, ungkapan yang semakna dengan ini adalah wal alfadzul gharibah, lafaz-lafaz yang asing, yang aneh. Misalnya cara pengucapannya khusus, maka harus belajar khusus dari sang guru. Ya? Jadi khatib yang ideal itu gimana? Hafal khutbah. Dan dia ketika menyampaikan khutbah itu serius, sampai matanya melotot-melotot, merah, seperti orang yang sedang memberikan peringatan kalau nanti akan ada pasukan yang mau datang. Selanjutnya, intiqaul maudu' fa'alal khatib ayyuna bima yanfa'un nas fi dinihim. Berikutnya adalah memanfaatkan al-maudu', sehingga khatib wajib untuk memberikan apa yang bermanfaat bagi masyarakat, baik terkait agama mereka maupun dunia mereka. Wa dzalika bi ayyaksura min hasihim alal amali bi kitabillah, dan itu memperbanyak motivasi mereka untuk melakukan amal sesuai dengan kitabullah. Wallahu alam. Intinya wallahu taala alam dalam hal ini bahwa kita diajarkan tentang bagaimana adab pada saat berkhutbah, dan termasuk juga menyampaikan pengantar ketika berkhutbah sebagaimana pengantar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, dianjurkan agar khutbah itu disampaikan dengan singkat. Dan di sana harus diiringi dengan syahadat. Maka baik khutbah pertama maupun khutbah kedua ada apa? Syahadat. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khutbatul lati laisa fiha syahadatun kal yadil jadma." Khutbah yang tidak diiringi dengan syahadat itu seperti tangan buntung. Sehingga kalau khutbah jangan lupa syahadat. Maka khutbah pertama ada hamdalah dan syahadat, khutbah kedua juga ada hamdalah dan syahadat. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, selanjutnya kita tambahkan satu hadis lagi. Setelah ini boleh istirahat ya. Maka tolong ditahan-tahan dulu, sekiranya berat pengen ngantuk agar ditahan sebentar. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna tula salati rajul," sesungguhnya panjangnya salat seseorang, "wa qisara khutbatihi," dan pendeknya khutbah seseorang, "min fiqhihi," termasuk di antara tanda fakihnya orang itu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baik. Dan dalam riwayat yang lain diceritakan oleh Abu Wa'il, "Khatabana Ammar fa'aujaza wa ablagha." Ammar pernah berkhutbah di hadapan kami, fa'aujaza wa ablagha, dan beliau sampaikan dengan ringkas. Falamma nazala qulna ya Abal Yaqdhan laqad ablaqta wa ujista falau kunti tanafasti, faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tulas salati rajuli wa qisari
wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Abu Wa'il bercerita bahwa Ammar pernah berkhutbah, tapi khutbahnya sangat pendek. Kemudian ketika beliau turun, kita bertanya, wahai Abul Yaqdhan, ini kunyahnya Ammar, kamu betapa pendeknya khutbahnya. Walau kunta tanafasta, kenapa kamu tadi tidak nahan nafas sebentar? Ya, biar khutbahnya tidak terlalu pendek. Qala, kemudian Ammar beralasan dengan hadis ini, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbah seseorang adalah ma'innatun min fiqhihi, dugaan kuat dari fakihnya Nabi SAW. Fa'atilus shalah, maka perpanjanglah salat, wa aqsirul khutbah, dan perpendek khutbah, wa inna minal amri la sikhra. Meskipun wa inna minal bayani la sikhra, dalam penjelasan itu terkadang mengandung sihir. Wallahu a'lam. Baik. Nah, dalam hadis ini cukup tegas menyebutkan bahwa khutbah itu lebih baik gimana? Pendek, lebih pendek daripada salatnya. Tapi di masyarakat kita dibalik ya, khutbahnya lebih panjang. Ada salah satu ikhwah, salah satu teman ya, beliau keretanya jam 12:30, terus ikut ke masjid Jumatan, ya. Ternyata khotibnya panjang, ditinggal oleh banyak sekali jamaah yang dia mau naik kereta dari arah Tugu ke bandara. Nah, yang kayak gini kan dia nggak lihat kanannya, lihatlah khatibnya, lihatlah makmumnya. Makmumnya adalah orang-orang yang cuman mampir dan dia buru-buru pengen melanjutkan perjalanan. Maka jangan dibebani dengan disuruh mendengar yang lebih lama. Wallahu a'lam. Taib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan insyaallah di sisa waktu kami berikan kesempatan bagi kalian yang ingin menyampaikan sesuatu. Kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang khutbah itu lebih afdal menggunakan teks atau hafalan? Untuk khutbah, mana yang lebih afdal, menggunakan teks atau hafalan? Karena khutbah itu pendek, sehingga tidak perlu penjelasan yang detail, maka cukup mengandalkan hafalan untuk durasi yang pendek. 15 menit itu sudah kebanyakan ya. 12 menit atau 13 menit insya Allah masih normal. Tapi kalau sampai setengah jam itu kelamaan ya. Kadang khutbahnya sampai setengah jam. Ada pernah itu dari Jakarta dia khutbah 2 jam. Khutbah terus 2 jam. Dan itu Jumatan. Akhirnya yang lain sudah pada pulang, dia belum bubar. Wallahu a'lam. Misal ada khotib di khutbah pertamanya, khutbah dia itu pengen buang hajat, terus atau pingsan, atau mungkin ada yang lain itu kondisinya wafat. Itu solusi untuk melanjutkan khutbahnya gimana? Ya. Jadi pertama, tindakan bagi korban. Kalau ada orang yang jatuh pingsan atau bahkan meninggal di dalam masjid, maka sebagian harus ngurusi, sehingga mungkin dibawa ke tepi atau dia diantarkan pulang jika rumahnya dekat atau bagaimana. Yang kedua, posisi gangguan yang tidak sampai mengancam nyawa. Maka seperti ini, misalnya dari berdiri terus duduk terus diam saja. Jadi kalaupun tidak sampai mengancam nyawa seperti ini ya dibiarkan saja. Karena nanti jika seperti itu langsung ditangani akan terlalu banyak orang yang membatalkan salatnya. Begitu? Ada tambahan? Oh baik, bagaimana kalau imamnya pengen buang hajat? Kalau imamnya pengen buang hajat dan dia memang buang hajat, artinya meninggalkan posisi mimbar, bukan sholat ya,
maka makmum di belakangnya gantiin. Kalau ada yang ditunjuk badal, maka badalnya yang gantikan. Dan sebagian mazhab menyebutkan bahwa khatib dan badalnya wajib punya niat untuk Jumatan. Wajib punya niat untuk Jumatan. Oleh karena itu badal khatib ya nanti bisa naik ketika khatibnya berhalangan. Wallahu a'lam. Baik, silakan Bapak. Oh. Iya. Ketika mau khutbah, apa yang harus didahulukan dulu? Ada yang takbir dulu seperti saat khutbah Id atau khutbah Idul Adha. Ada yang langsung isi khutbah. Wallahu alam, dalam hal ini fleksibel. Karena takbir dulu pun diperbolehkan, sebab takbir dalam hal ini tidak dilarang. Pak, itu kan suaranya keras banget. Nah, suara keras banget selama terukur ya tidak masalah, karena kan pakai mikrofon. Dia pakai mikrofon. Sehingga satu lapangan atau satu masjid menyadari keras di mikrofon ini haknya yang bicara sekarang, sehingga tidak boleh diprotes. Wallahu alam, kurang lebih seperti itu. Nah. Imamnya satu baris, satu paket, pisah-pisah maksudnya? Oh gitu, baik. Apakah khatib dan imam sebaiknya satu paket? Jawabannya betul, sebaiknya satu paket. Sehingga yang jadi imam salat adalah khatib. Maka Nabi SAW menyebut khatib dengan imam. Fa idza ja'al imam adzinal muadzin. Ketika imam sudah datang, maka yang berazan mulai azan. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Sedikit ini menjadi kajian yang bermanfaat, dan untuk pengumuman berikutnya apakah ada atau tidak nanti silahkan nunggu pengumuman, bisa di IG ANB Channel atau melalui DPPAI. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.